Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Pada materi minyak bumi, kami akan menjelaskan 4 subbab di sini. Yang pertama, proses terbentuknya minyak bumi, yang kedua, fraksi minyak bumi, yang ketiga, mutu bensin, dan yang terakhir, pembakaran hidrokarbon. Proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bagaimana minyak bumi terbentuk? Sebelum itu, pernahkah kamu melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Anjungan minyak bumi lepas pantai merupakan salah satu tempat di mana minyak bumi diproses. Caranya yaitu dengan mengebar permukaan bumi hingga menyentuh sumbernya. Minyak bumi berasal dari fosil yang umumnya jasad rendik organisme ini dapat ditemukan di lautan. Saat organisme mati, sisa tubuh mereka akan mengendap ke dasar lautan dan tertutup lumpur. Tekanan dan temperatur yang tinggi menjadi penyebab berubahnya lumpur itu menjadi lapisan batuan. Beberapa juta tahun setelahnya, bakteri anaerob menguraikan sisa organisme itu dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Saat terjadi reaksi penguraian, gas alam terbentuk di atas lapisan minyak bumi. Intinya, proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun sejak masa purba. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi beserta manfaatnya. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari liquefied petroleum gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Yang kedua ialah petroleum ether. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30-60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum ether memiliki jumlah atom C5-C6 yang biasa digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Yang ketiga ialah ligronin atau nafta. Ligronin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6-C7 yang dapat menguap pada suhu 60-100 derajat Celcius. Nafta biasa digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Yang keempat ialah bensin. Bensin atau gasolin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana yang memiliki titik didih sekitar 40-200 derajat Celcius. Yang kelima ialah kerosin atau minyak tanah. Kerosin atau minyak tanah adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 yang titik didih di sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau aftur. Yang keenam adalah solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250-400 derajat Celcius dengan jumlah atom lebih dari 12. Kebutuhan solar dijamin sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota besar maupun di pedesaan. Yang ketujuh ialah oli. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah residu. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon paling banyak, yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar kurang lebih 500 derajat Celcius.
Mutu bensin. Mutu bahan bakar bensin ditentukan oleh jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan yang dinyatakan dengan nilai oktan. Semakin tinggi mutu bensin, berarti jumlah ketukan semakin sedikit dan angka oktannya semakin tinggi. Sebagai pembanding dalam penentuan bilangan oktan pada bensin, digunakan nilai N-heptana dan iso-oktana. Kedua senyawa ini merupakan sebagian senyawa yang terdapat dalam bensin. Iso-oktana memberikan ketukan paling sedikit diberi nilai oktan 100 dan N-heptana menghasilkan ketukan paling sedikit diberi nilai 0. Suatu campuran yang terdiri dari 80% iso-oktana dan 20% N-heptana mempunyai nilai oktan sebesar 80/100 dikali 100 ditambah 20/100 dikali 0 sama dengan 80. Misalnya pertalit mempunyai nilai oktan 90. Ini berarti mutu pertalit setara dengan campuran 90% iso-oktana dan 10% N-heptana. Hal ini bukan berarti dalam pertalit hanya terdiri dari 90% iso-oktana dan 10% N-heptana. Namun, mutu pertalit atau jumlah ketukan yang dihasilkan setara dengan campuran 90% iso-oktana dan 10% N-heptana. Pada umumnya, bensin menimbulkan banyak ketukan. Hal ini terjadi karena sebagian besar bensin yang merupakan hasil penyulingan terdiri dari alkana rantai lurus. Bensin yang berantai hidrokarbon lurus kualitasnya kurang baik karena mengakibatkan penyalakan atau knocking pada mesin sehingga mesin menjadi cepat rusak. Ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu bensin. Yang pertama, penambahan tel atau tetraetil lead yaitu PbC2H54. Penambahan 2-3 ml tel ke dalam 1 galon bensin dapat menaikkan nilai oktan 15 poin. Kekurangan dari penambahan tel ini adalah dalam pembakaran bensin akan menghasilkan oksida timah hitam yang keluar bersama asap knalpot atau menempel pada mesin. Yang kedua, penambahan MTBE metil tersier butil ether atau C5H11O. Yang ketiga, penambahan etanol atau C2H6O. D. Pembakaran hidrokarbon. Pengertian pembakaran hidrokarbon ialah salah satu metode untuk memproduksi bahan bakar bertekanan tinggi. Pembakaran hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, pembakaran sempurna ialah pembakaran senyawa hidrokarbon yang akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. Salah satu dampak pembakaran hidrokarbon adalah terjadinya hujan asam. 2. Dampak hasil pembakaran. A. CO2 atau karbon dioksida. 1. Gas yang tidak berwarna dan tidak berasa. 2. Tergolong gas rumah kaca sehingga peningkatan kadar gas CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. B. CO atau karbon monoksida. 1. Gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 2. Bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. 3. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karboksihemoglobin atau COHB. C. Partikulat karbon. Partikulat karbon adalah partikel karbon padat pencemar udara yang berada di udara bersama-sama dengan zat lain, biasanya bercampur dengan asam hasil pembakaran. D. Timbal atau Pb. Tingginya kadar timbal dalam udara mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam darah. E. Oksida belerang. 1. Dapat larut dalam air hujan menyebabkan terjadi hujan asam. 2. Belerang dioksida yang terisap pernapasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernapasan membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit.
F. Asbut atau asam kabut NOx. 1. Menyebabkan berkurangnya daya pandang. 2. Iritasi pada mata dan saluran pernapasan. 3. Menjadikan tanaman layu. 4. Menurunkan kualitas materi. Cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar. A. Melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal PB. B. Pemeliharaan alat pembakar knalpot kendaraan yang menghasilkan proses pembakaran yang sempurna. C. Memperhatikan kualitas bahan bakar. Makin baik kualitas bahan bakar, makin baik daya bakarnya, sehingga akan mengurangi polusi. D. Mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. E. Menurunkan kadar sulfur sehingga pada saat pembakaran mengeluarkan sulfur oksida lebih sedikit. F. Menggunakan bahan bakar alternatif yang membakar lebih bersih dari bensin dan minyak diesel yang berupa campuran berwawasan lingkungan. Campuran ini merupakan formulasi ulang yang menurunkan daya penguapan sehingga menurunkan konsentrasi benzena dan komponen beracun lainnya. G. Memperbaiki mutu kendaraan bermotor diantaranya dengan mengembangkan sarana untuk memanaskan katalis sehingga mesin kendaraan dapat hidup lebih cepat dan pencemaran berkurang. H. Menggunakan tenaga baterai sebagai sumber tenaga penggerak kendaraan bermotor. I. Memanfaatkan turbin angin dan sel tenaga matahari dengan tingkat pencemaran 0. J. Produksi bensin yang ramah lingkungan, misalnya bensin tanpa timbal. K. Penggunaan EVA atau Electronic Fuel Injection. L. Penggunaan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan. M. Penghijauan atau pembuatan taman dalam kota. N. Penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.